siap untuk belajar. Berkati kami, berikan hikmat dan roh kepintaran, supaya apa yang akan kami pelajari hari ini dapat kami mengerti. Berkati juga untuk orang tua yang mendampingi dalam belajar, berikan kesehatan, kesabaran, sehingga dapat mendidik dan mendampingi anak-anak dalam belajar. Berkati juga untuk ibu guru yang akan mengajar hari ini, berikan hikmat sehingga dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anakku yang ada di rumah, kita akan masuk dalam materi tema 1B, kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca. Pada pembelajaran yang ketiga, silakan membuka bukunya halaman 135. Ya, dengarkan Ibu Guru akan membacakan teks. Ya, judulnya tentang Bella gemar membaca. Bella gemar membaca. Bella ingin membaca buku. Bella memilih buku dari rak buku. Bella mengambil buku tentang paus. Bella duduk di kursi dengan posisi yang benar. Bella mulai membaca. Bella membaca sambil mengingat. Paus adalah binatang yang unik. Walau badannya besar, paus makan hewan sangat kecil. Selesai membaca, Bella menaruh kembali buku di rak buku. Bella selalu menjaga kerapian rumah. Ya, dari ceritanya Bella ini, apa kegemaran Bella? Iya, Bella gemar membaca. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari ceritanya Bella? Iya, yang pertama, saat kita membaca, kita harus duduk dengan posisi yang benar. Ya, kita sudah pelajari ya, bagaimana posisi duduk yang benar saat membaca. Kemudian, apalagi? Ya, yang kedua, ketika kita membaca sambil diingat ya, supaya kita dapat memahami apa yang kita baca. Kemudian apalagi? Ya, setelah selesai membaca atau ketika anak-anakku di rumah selesai belajar, ya buku-bukunya dirapikan ya. Ya, kita harus selalu menjaga kerapian rumah. Seperti Bella ya. Nah, kita akan melengkapi kalimat ya dari bacaan Bella tadi ya. Ya, nomor 1, Bella gemar. Ya, apa kegemaran Bella tadi? Iya, Bella gemar membaca buku. Kemudian nomor 2, Bella membaca buku tentang buku apa yang dibaca Bella tadi? Iya, tentang paus. Kemudian nomor 3, badan paus sangatlah, apakah besar atau kecil? Ya, badan paus sangat besar. Kemudian nomor 4, paus makan hewan yang, ya, meskipun badan paus sangat besar, tetapi paus makan hewan yang sangat kecil. Kemudian yang terakhir nomor 5, selesai dibaca, buku ditaruh di mana? Iya, ketika Bella selesai membaca buku, bukunya ditaruh di rak buku. Nah, kita akan lanjut membaca puisi dengan suara lantang. Ya, ada yang tahu apa itu suara lantang? Ya, suara lantang adalah suara yang keras atau suara yang jelas didengar. Nah, Ibu Guru akan membaca puisi dengan suara yang lantang. Ya, silakan anak-anakku di rumah
Menyimak dengan baik ya. Judulnya buku ciptaan Adri. Aku butuh kamu karena kamu berisi ilmu. Aku jadi pintar karena buku. Buku memberiku ilmu. Aku akan beri engkau sampul. Aku simpan engkau di laci mejaku. Ya, dari puisinya berbicara tentang buku ya. Ya, buku itu berisi ilmu pengetahuan. Nah, kita akan lanjut menyusun pola. Ya, Bella menyusun koran dan buku. Nah, mari kita mengamati pola yang dibuat Bella. Ya, ada koran dan buku. Nah, kita akan membuat polanya. Nah, koran kemudian buku. Nah, setelah buku, apa lagi? Ada yang tahu? Iya, koran. Kemudian, setelah koran, selanjutnya apa lagi? Iya, buku ya. Kemudian selanjutnya koran dan terakhir buku. Jadi ini sudah terbentuk pola ya, pola yang dibuat oleh Bella. Kemudian selanjutnya ada buku tipis dan buku tebal ya, seperti koran dan buku tadi. Kita juga akan membuat pola dengan buku yang tipis dan buku yang tebal. Nah, setelah buku tebal, selanjutnya ya buku tipis. Setelah buku tipis, selanjutnya buku tebal, kemudian buku tipis, dan terakhir buku tebal. Jadi berganti-gantian ya. Jadi sudah terbentuk pola atau sudah tersusun polanya ya. Nah, selain buku pelajaran, ada bacaan lain. Contoh bacaan itu adalah buku cerita, majalah, koran, dan komik. Nah, setiap orang punya bacaan kegemaran masing-masing. Nah, kita akan lanjut. Ya, coba kita memperhatikan gambar ini. Ya, ini adalah komik ya. Kemudian ya, anak-anakku pasti tahu ini ya. Ya, ini adalah buku yang dipelajari di rumah. Ini adalah buku pelajaran ya, buku pelajaran menambah ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau komik tadi itu adalah untuk hiburan karena berisi gambar-gambar ya. Kemudian ya, ini adalah majalah anak ya. Majalah untuk menambah keterampilan ya. Kemudian yang terakhir ya, ini adalah koran. Ya, koran itu berisi berita. Nah, dari semua bacaan ini, ya, yang mana yang sering anak-anakku baca? Iya, pastinya buku pelajaran ya. Iya, karena setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, pasti membaca buku ya. Nah, kita akan mencari 5 kata dalam huruf acak. Ya, di sini ada huruf-huruf acak. Nah, kita akan mencari 5 kata. 5 kata itu adalah buku, koran, berita, komik, dan majalah. Nah, mari kita melihat di mana letak kata-kata ini. Ya, yang pertama, buku. Di mana letak buku? Kata buku. Ya, ini adalah kata buku. Letaknya di sini ya. Kemudian yang kedua, koran. Kata koran, di manakah letaknya? Iya, ini adalah kata koran. Kemudian yang ketiga, berita. Di mana letak kata berita?
Iya, ini adalah kata berita. Kemudian yang keempat, komik. Nah, di mana kalau letak kata komik? Ya, ini adalah kata komik. Kemudian yang terakhir kata majalah. Di mana letak kata majalah? Ya, ini ya. Majalah, dari atas ke bawah, majalah. Ya, jadi kita sudah menemukan 5 kata dalam huruf acak. Ya, silakan anak-anakku di rumah mengisi di bukunya. Nah, membaca itu penting. Rajin membaca membuat kita pintar. Buku berisi ilmu pengetahuan. Buku juga berisi informasi. Ya, jadi kalau kita rajin membaca dapat membuat kita pintar ya. Ya, anak-anakku di rumah kalau mau pintar harus rajin membaca buku. Ya, karena buku berisi ilmu pengetahuan juga berisi informasi ya. Kalau mau pintar jangan terlalu banyak menonton televisi dan juga jangan terlalu banyak bermain dengan komputer ya. Nah, kita akan melihat bagaimana sikapmu. Nah, mari kita melihat cerita yang pertama. Guru memberi tugas. Malam hari Bella mengerjakan tugas. Tugas dari guru diselesaikan, tugas dari guru selesai Bella kerjakan. Bella pamit tidur pada ayah dan ibu. Ya, ini adalah Bella ya. Ya, ketika diberikan tugas oleh ibu guru, Bella mengerjakan sampai selesai ya. Kemudian setelah selesai mengerjakan tugas, saat hendak tidur, Bella terlebih dahulu pamit kepada ayah dan ibunya ya. Ya, di sini kita bisa melihat gambarnya. Bella mencium tangan ayah dan ibunya ya. Nah, dari ceritanya Bella ini berarti Bella anak yang Bella adalah anak yang taat, rajin karena dia mengerjakan tugas sampai selesai ya. Ketika diberikan tugas, dia mengerjakan, dia tidak malas-malas ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, dia menghormati orang tua. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Sebelum tidur ia pamit kepada ayah dan ibunya. Kemudian ini, guru memberi tugas. Malam hari Denny bermain komputer. Setelah bermain, Denny tidur. Denny lupa mengerjakan tugas. Ya, ini adalah Denny yang sedang asik main komputer. Nah, ketika selesai bermain komputer, dia langsung tidur ya. Dia lupa untuk mengerjakan tugas. Nah, berarti sikap Denny ini adalah dia anak yang malas. Ya, dari ceritanya Bella dan Denny tadi, yang mana yang harus kita teladani atau yang mana yang harus kita tiru? Iya, tentu Bella ya, karena dia rajin ketika diberikan tugas, dia langsung mengerjakan tugas ya. Ya, tidak malas-malasan seperti Denny. Nah, apakah kamu pernah membaca buku? Ya, Ibu Guru yakin anak-anakku di rumah pasti pernah membaca buku ya. Ya, buku pelajarannya setiap hari dibaca ya. Nah, apakah anak-anakku di rumah pernah membaca buku? Ya, Ibu Guru yakin tentunya pasti sering ya membaca buku. Ya, apakah kamu masih ingat isi buku tersebut? Ya, kalau anak-anakku membaca buku pelajaran, apakah masih ingat isi bukunya, apa yang dipelajari? Ya, pasti masih ingat ya. Nah, supaya kita dapat memahami dalam membaca buku, kita harus membaca sambil mengingat, seperti yang dilakukan oleh Bella tadi ya.
Ya, atau apakah kamu pernah dibacakan buku oleh orang tuamu? Ya, pasti pernah ya. Baik itu buku cerita ataupun buku pelajarannya di rumah ya. Ya, sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas untuk anak-anakku yang ada di rumah. Ya, tugasnya yang pertama di halaman 136, kegiatan Ayo Berlatih. Kemudian yang kedua, halaman 137, melengkapi bagian yang kosong. Kemudian yang ketiga, di halaman 138, kegiatan Ayo Berlatih. Dan yang terakhir, halaman 140, nomor 2, dan mengisi titik-titik dengan kata yang tersedia. Ya, anak-anakku di rumah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan dapat dipahami oleh anak-anakku. Ya, jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya ke wali kelasnya masing-masing ya. Nah, kita akan mengakhiri di dalam doa. Semuanya siap berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami hari ini. Biarlah apa yang telah dipelajari oleh anak-anak-Mu dapat mereka mengerti. Saat ini mereka akan mengerjakan tugas, berkati mereka, berikan kepintaran supaya dapat mengerjakan tugas dengan baik. Ini doa kami dan dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih.